Di kesempatan video kali ini Auparian kedapatan motor Mio J nih rekan-rekan. Kata si ownernya CDI-nya atau ECU-nya yang mati. Apakah betul ECU atau CDI-nya yang mati? Nanti kita cek ya secara detail. Posisinya sudah dibongkar seperti ini nih rekan-rekan. Bagasinya sudah dilepaskan dan akinya posisinya sudah terpasang seperti ini ya. Kita coba kunci kontak ke posisi on. Nah, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Nah, ini karena posisinya sudah dicat ini ya warna hitam, makanya milnya tidak kelihatan nih rekan-rekan. Padahal kalau kita lihat itu ada ya nyala untuk milnya, tapi tidak kelihatan karena sudah dicat atau dipilok. Nah, untuk full pumpnya juga tidak dengung nih rekan-rekan. Coba kita kunci kontak ke posisi on. Nah, ini tidak ada suara dengungan atau tidak berdengung ya untuk fuel pumpnya. Nah, coba ini kita dekatkan ya. Nah, tidak ada suaranya seperti itu. Kemudian kita cek dulu nih untuk pengapiannya, apa betul nanti CDI-nya atau ECU-nya yang bermasalah atau mati ya. Kita belum tahu, kita cek dulu satu persatu. Kata si ownernya datang ke sini minta diganti CDI-nya. Nah, alangkah baiknya kita lakukan pengecekan dulu ya. Nanti takutnya setelah kita ganti CDI atau ECU-nya ini motornya malah tidak bisa hidup ya. Atau motornya nanti tetap tidak bisa hidup, kan rugi juga ya. Rugi juga si ownernya atau kita juga harus cari penyakitnya lagi. Oke, kita cek dulu ya satu persatu rekan-rekan. Karena pernah dibawa ke bengkel nih rekan-rekan untuk motornya sudah dibongkar seperti ini, dan kata si bengkel sebelumnya ini ECU atau CDI-nya yang mati. Coba kita cek. Nah, ini kita double starter, tidak bisa di double starter ya. Entah dinamonya atau entah ada kabel yang putus. Kemudian kita engkol nih, ternyata untuk pengapiannya juga tidak ada nih rekan-rekan. Oke, ini coba kita engkol-engkol lagi ya untuk motornya ini. Ternyata tetap saja ya untuk percikan bunga api dari koilnya tidak bisa keluar ya, atau hilang untuk percikan bunga api dari koilnya atau pengapiannya. Kemudian untuk fuel pumpnya tidak nyala, pengapiannya hilang nih rekan-rekan. Oke, ini coba kita tempelin ke mesinnya. Tadi ke bodi, coba kita tempelin ke mesinnya ini. Kemudian kita engkol. Tetap saja ya untuk pengapiannya memang hilang atau tidak ada pengapian dari kabel koilnya ini. Oke, langkah selanjutnya kita cek dulu untuk baterai atau akinya. Untuk full pumpnya juga tidak nyala, kita matikan dulu ya untuk kunci kontaknya ini. Kemudian kita cek nih untuk baterai atau akinya. Karena kalau motor Mio J baterainya ngedrop atau baterainya soak itu tidak bakalan hidup ya untuk motornya. Karena untuk Mio J, Sul JT itu mengandalkan baterai ya atau aki. Harus aki yang normal ya. Kalau soak untuk baterainya tidak bakalan hidup ya. Hidup tapi nanti kalau habis sama sekali untuk strum akinya atau strum baterainya bakalan mogok ya untuk motornya. Berbeda dengan motor Mio M3 nih rekan-rekan. Untuk Mio J ini, kalau Mio M3 biar tanpa aki tetap bisa hidup ya, caranya diengkol aja ya. Tapi kalau Mio J biar akinya soak itu ndak bakalan hidup ya. Oke, kemudian kita cek dulu nih untuk baterainya. Ini ada ya untuk strum baterainya, tapi biar lebih yakin kita jebret menggunakan kabel saja ya. Nah, kalau sudah begini berarti sudah kita pastikan nih untuk baterainya atau akinya masih normal, karena strumnya besar sekali ya. Kita cek menggunakan kabel nih rekan-rekan. Oke, kemudian kita pasang lagi untuk akinya atau baterainya. Kemudian tinggal kita cek kabel koil ya, yang 2 biji yang menuju ke koilnya. Warna kabelnya untuk arus 12 volt yang masuk ke koil yaitu warna coklat sama hitam, warna merah strip hitam nih rekan-rekan. Arus 12 volt yang masuk ke kabel koilnya. Kemudian kita cek menggunakan tes pen DC, satunya tempelin ke kabel yang warna coklat sama merah strip hitam. Kemudian satunya lagi kita tempelin ke bodi. Kita kunci kontak dulu ya ke posisi on. Nah, satunya kita tempelin ke bodi. Kalau ada arusnya berarti arus standby dari baterai atau dari kunci kontak yang masuk ke koil ini sudah ada nih rekan-rekan. Tinggal kita cek kabel yang satunya lagi untuk sinyal masanya.
Oke, kita matikan kunci kontak, kemudian kita cek lagi nih untuk sinyal massa ya, sinyal massa yang masuk ke koilnya apakah ada atau tidak. Kalau ada berarti nanti untuk koilnya yang mengalami permasalahan atau mati, tapi kalau tidak ada berarti sinyal massanya yang hilang ya, bukan koilnya. Oke, satunya lagi tempelin ke kabel yang warna oranye dan satunya lagi tempelin kabel coklat yang tadi. Kemudian kita kunci kontak ke posisi on. Kemudian kalau double starternya tidak bisa hidup, tinggal kita engkol saja nih. Harus kedip-kedip ya untuk lampunya ini. Kalau tidak kedip-kedip nyala berarti sinyal massanya yang bermasalah ya, yang masuk ke koil. Oke, ini sudah kita engkol nih rekan-rekan. Memang betul ya, untuk sinyal massanya yang hilang berarti bukan koilnya yang bermasalah ya. Oke, tapi kalau sinyal massanya hilang, apakah betul dari ECU-nya yang mati? Kita belum tahu ya rekan-rekannya. Nah, tetapi dari pengalaman saya biasanya dari kabel atau songket yang menuju ke sensor max atau sensor TPS-nya rekan-rekan ya. Nah, ini untuk kode atau untuk ECU-nya ya. Apakah betul ECU-nya yang mati? Tapi sebelum kita vonis ECU-nya yang mati, kita cek dulu ya. Kita cek dari sini nih rekan-rekan ya. Nah, dari songket sininya biasanya longgar nih rekan-rekan ya. Kebanyakan di motor Mio J atau Mio Soul GT. Nah, di kabel sensor TPS-nya nah nih longgar nih rekan-rekan ya. Kalau ini posisinya tidak ngepres, nah ini kita cabut sedikit saja sudah kelepas ya untuk songketnya, berarti permasalahannya mungkin di sini nih rekan-rekan ya. Coba kita masukin pol ya untuk songket sensor TPS-nya, biasanya longgar nih rekan-rekan ya. Jadi sinyal massanya hilang, full pumpnya ndak bakalan hidup atau ndak bakalan dengung ya. Coba kita masukin pol ya ke depan atau ke masuk ya, supaya mentok dulu. Nah, ini sudah mentok nih rekan-rekan untuk songket TPS-nya. Nah, setelah begini, kalau memang betul nanti ada strumnya, berarti permasalahannya di bagian songket sensor TPS-nya, bukan ECU-nya ya. Oke, ini kita kunci kontak ke posisi on. Nah, full pumpnya langsung dengung nih rekan-rekan ya. Kemudian kita cek untuk pengapiannya dulu nih rekan-rekan. Oke. Nah, ini full pumpnya langsung dengung nih rekan-rekan ya. Coba bisa, mudah-mudahan bisa kedengaran ya untuk full pumpnya. Oke, kita kunci kontak posisi on, langsung dengung ya untuk full pumpnya. Kemudian coba kita engkol nih rekan-rekan ya. Atau kalau kurang yakin, kita cabut dulu nih untuk selang kabel yang dari full pump menuju ke injektor. Kemudian kita kunci kontak ke posisi on nih, harus nyembur nih. Kalau memang betul untuk full pumpnya sudah dengung, berarti harus nyembur dari selang di sini nih rekan-rekan. Nah, ini kita kunci kontak ke posisi on, langsung keluar bensin ya, atau nyembur untuk bahan bakarnya. Berarti sudah kita pastikan untuk fuel pumpnya ini sudah nyala atau sudah dengung. Kemudian tinggal kita cek untuk pengapiannya nih rekan-rekan ya, apakah ada atau tidak untuk pengapiannya. Kita kunci kontak ke posisi on, kemudian sambil kita engkol ya, karena double starternya udah hidup nih rekan-rekan. Alhamdulillah ya, untuk pengapiannya sudah ada nih rekan-rekan ya. Berarti tidak jadi ganti ECU atau CDI ya rekan-rekan ya. Berarti ECU-nya ini masih aman ya, tidak ada masalah, tidak ada trouble. Penyebabnya hilang strum sama full pump dan dengung itu di bagian songket sensor TPS-nya. Oke, ini kita coba pasang cok businya. Kemudian kita hidupkan ya untuk motornya. Apakah bisa hidup?
Coba kita hidupin sekali lagi. Oke, jos nih rekan-rekan ya, berarti bukan ECU atau CDI-nya yang bermasalah, berarti di bagian songketnya sini saja ya yang longgar, tidak masuk secara sempurna. Solusinya kalau mau ganti songket ini agak susah ya, jadi kita ikat saja nih menggunakan tirap ya, menggunakan tirap atau tali apapun itu, yang penting untuk songketnya ini tidak bisa keluar ya, atau tetap di posisinya. Nah, kalau mau ganti songket ini lumayan susah ya, harus ganti kabel body satu set, berarti ECU-nya tidak bermasalah, berarti bengkel sebelumnya ini kurang teliti ya rekan-rekan ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua tentunya ya rekan-rekan ya. Apapun itu harus kita cek lebih detail, harus kita cek lebih teliti dulu sebelum memvonis sesuatu barang apakah betul mati atau tidak rekan-rekan ya. Oke, berarti ini sudah aman ya, tinggal kita rapikan saja, tinggal kita pasang untuk bagasinya, kemudian motornya sudah beres nih rekan-rekan. Oke, saya akhiri saja ya video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time dan salam dari kami, mekanik pemula Auparian.